Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Tetap semangat, salam sehat selalu. Kita masih belajar di estimasi biaya konstruksi yang alhamdulillah minggu yang lalu sudah coba Bapak sisihkan materi. Kita masih tetap di perhitungan volume pekerjaan. Di minggu kemarin coba kita sajikan untuk volume pekerjaan mulai pendahuluan, kemudian pekerjaan tengah, dan pekerjaan kesetaraan. Masih ingat? Nah, harapan Bapak sekali lagi apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar kalian pelajari, kalian ulang-ulang. Ya, kalau perlu ini kan kita belajarnya daring ya. Jadi kalian akan lebih banyak memanfaatkan materi ini untuk bisa dilihat berulang-ulang sehingga akan mempermudah proses untuk memperjelas dan mengerti, memahami dari beberapa materi, bukan dari Bapak saja ya. Jadi ingat walaupun di masa pandemi tetap semangat ya, coba kita ikuti step by step apa yang disampaikan oleh setiap guru dan utamanya dari Bapak. Oke, kita ikuti untuk perhitungan volume pekerjaan berikutnya. Mari kita ikuti step by step. Oke, kita masuk ke pekerjaan beton ya, pekerjaan yang keempat. Jadi pekerjaan beton ini berarti yang berkaitan dengan betonisasi. Masih ingat apa itu beton? Beton itu adalah campuran antara semen, pasir, dan kerikil. Nah, itulah di beton. Nah, di beton nanti coba kita kupas ya apa aja. Ini khususnya untuk konstruksi bangunan gedung. Yang pertama ada namanya pondasi setempat. Pondasi setempat itu bentuk kalau orang bilang cakar ayam. Di pondasi itu tiap 3 meter ada pondasi berdiri. Pondasi setempat. Itu nanti satuannya meter kubik. Nah, hitungan volume untuk pondasi setempat itu nanti ada panjang kali lebar kali tebalnya itu satu. Kemudian jumlah pondasinya berapa? Nah, dikalikan jumlah pondasi itu untuk pondasi setempat. Kemudian yang kedua ada balok. Apa itu balok? Balok itu material di bangunan gedung yang posisinya itu berada di atas di antara tiang-tiang itu namanya balok. Kemudian slope ya, slope itu juga beton itu tepat posisinya di atas pondasi. Kemudian latai itu posisinya di atas kusen. Kemudian ring bala itu posisinya di atas dinding paling terakhir penguncinya. Jadi kita kalau sudah sampai gambar nanti akan buka pelan-pelan, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, untuk perhitungannya satuannya sama meter kubik ya, perhitungan volumenya di luas penantangnya kali panjangnya. Kalau baloknya itu 15 berarti 0,15 kali 0,15 kali panjangnya sepanjang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kolom itu nanti satuannya meter kubik. Nah, volumenya itu nanti sama ya. Kalau kolom nyatakan ya, kolom itu posisinya adalah material konstruksi bangunan yang berada di dinding ya. Kalau dinding itu bata itu di jarak maksimalnya 3 meter ya, 3 meter ada kolom atau tiap pertemuan nanti ada kolom berdiri vertikal ke atas. Nah, satunya sama meter kubik, volumenya luas penantang kali tingginya berapa,
kali jumlahnya. Nah, luas menambah, kalau kolomnya 15 berarti 0,015 kali tingginya, misalnya tingginya 4 kali 4, tinggal kali jumlahnya. Nah, itulah pekerjaan beton. Nanti mungkin banyak lagi, ini salah satu atau bagian utama yang merupakan pekerjaan beton. Hitungannya kalau beton semuanya adalah meter kubik. Kenapa meter kubik? Karena bentuknya solid, padat, makanya isinya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita lanjutkan di bagian beton berikutnya, ada namanya plat lantai. Plat lantai kalau di wadah kita itu banyak, walaupun dia bukan rumahnya, bukan lantai juga, karena posisinya bentuknya tanggung. Nah, itu berarti lantainya itu menggunakan beton, namanya plat lantai. Ya, jadi plat lantai itu isinya menggunakan betonisasi. Nah, satuannya juga meter kubik. Volumenya dari luas neto lantai, luas bersihnya di dalamnya. Misalkan di kamar tidur 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, jadi 4 kali 4 kali tebalnya berapa? Tebal dari plat lantai. Plat lantai itu minimal tebalnya itu 12 cm. Minimal. Oke, kemudian yang kelima, tangga. Tangga, apa itu tangga? Ya, tangga nanti ada yang sebagian mungkin terbuat dari besi. Nah, ini yang kita terbuat dari beton. Tangga itu adalah penghubung atau lalu lintas dari lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya. Untuk pembuatan tangga dengan menggunakan beton itu nanti untuk perhitungannya ada plat tangganya. Jadi dasarnya dulu plat persis kayak lantai tadi, plat cuman posisinya miring. Platnya itu hitungannya panjang, ya, ketingginya itu ya kali lebarnya kali tebalnya. Kemudian ada anak tangga yang diinjak, ya, anak tangganya itu ada A. O itu outrate, A itu untrate. Jadi O itu naik, A itu mendatarnya. Nah, kali lebar tangga kali jumlah anak tangganya berapa. Nah, jadi nanti totalnya untuk volume ditambah, ya, volume plat ditambah volume anak tangga, itulah volume kubikasi untuk betonisasi tangga. Kemudian ada juga yang sekarang berkembang untuk list plan. List plan ada yang terbuat dari beton, walaupun sekarang sudah dijual untuk beton pracetak. Pracetak itu artinya sudah dicetak di tempat, tinggal tempel. Tapi ada juga orang yang bikin langsung di tempat, ya, karena sesuai dengan keinginan. Nah, yang dibuat langsung di tempat itu satunya juga meter kubik. Perhitungannya mirip juga sama, tebalnya berapa, tingginya berapa, kali sepanjangan list plan. Nah, itulah perhitungan untuk plat lantai, tangga, list plan untuk betonisasi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah perhitungan beton, ya, dari beberapa item tadi, ya, itu adalah mewakili proses beberapa betonisasi yang ada di konstruksi bangunan gedung. Kemudian kita masuk ke pekerjaan yang kelima, di pekerjaan pintu, jendela. PV itu apa? PV itu kalau orang bilang lain jendela, ya, PV itu kisi-kisi, ya, atau kaca selisih. Yang pertama ada kusen pintu. Nah, satuannya meter kubik. Nah, perhitungan volumenya itu nanti panjang kali luas kusen. Nah, luas penambang kusen itu seperti apa? Ya, kalau di wadah kita itu rata-rata menggunakan kayu ulin. Kalau bapak ukur itu rata-rata tebalnya 5, lebarnya 10, ya, 5-10, ya, ada yang 6-10, ya, ada
ada yang ya rata-rata 6, 10, 5, 10. Itu berarti luas penambangnya misalkan 5, 10 berarti 0,05 kali 0,1 kali panjangnya. Kalau pintunya misalkan tingginya 210 berarti 210, lebarnya misalnya 90 kali 0,9 kali lagi 2,10, tambahkan 2,10 ditambah 0,9 tambah 2,10, ketemunya berapa kali luas penambang untuk kusen. Tuh kusen jendela ya sama, nanti tinggal kita lihat bentuknya ya. Jadi luas penambangnya kalau sama-sama menggunakan kali 510 berarti 0,05 kali 0,1 kali sepanjang, hitung panjang kalinya berapa. Nah, itu untuk perhitungan kusen. Oke, berikutnya kusen BV ya. BV ya, ventilasi, bovelang ventilasi. Itu nanti satuannya meter B sama ya. Untuk perhitungan volumenya panjangnya berapa kalinya ya, kemudian kali luas penambang kusennya sama persis ya. Kalau kusennya 510 berarti 0,05 kali 0,1 kali sepanjangnya. Cuman yang perlu diketahui catatan, setiap kusen dihitung menurut jenisnya, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total yang diinginkan. Nanti kan beda-beda, jendela ada jendela itu isinya 2, ada yang jendela isinya 1, ada jendela yang isinya 3. Nah itu dihitung sendiri baru nanti dijumlahkan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, daun pintu dan jendela. Apa daun pintu dan jendela? Ya pintunya itu yang bisa digerakkan, itu namanya daun pintu. Jendela juga sama yang bisa digerakkan, itu namanya daun jendela. Satuannya beda. Kalau kusen tadi meter B, kalau ini meter persegi. Jadi cuman panjang kali lebar. Nah, jadi perhitungan volumenya, lebarnya berapa, tinggi bersihnya berapa. Misalkan pintu tadi tingginya 210 kali lebarnya 90, ya berarti 2,1 kali 0,9. Atau jendela, misalnya jendelanya lebarnya 60, tingginya 170 misalnya, berarti 1,7 kali 0,6 dan seterusnya. Yang terpenting catatan ya, setiap daun pintu dan jendela dihitung menurut jenisnya, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total volume yang diinginkan. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, ada jendela yang isinya 3, ada yang isinya 2, ada yang isinya 1, nanti kelompokkan dulu, dijumlahkan. Nah, baru ketemu total volume keseluruhan dari daun pintu dan jendela. Oke, lanjut. Berikutnya kita sudah naik ke atas ya, pekerjaan atap. Ya, pekerjaan atap. Atap itu nanti terdiri dari yang pertama itu nanti kuda-kuda. Kuda-kuda itu secara esensialnya bentuknya itu segitiga. Ada kuda-kuda kayu. Contohnya kuda-kuda kayu, walaupun sekarang berkembang sudah orang beralih ke baja ringan ya. Tapi coba kita belajar pelan-pelan dulu kayu dulu ya. Nah, kayu nanti satuannya juga meter kubik. Nah, untuk menghitung volumenya, jadi kita gambar kuda-kudanya seperti apa. Nah, dihitung panjang lari. Jadi misalkan pelek tariknya diukur berapa, kakinya kuda-kuda diukur berapa, ya, kemudian handlenya berapa, sokongnya berapa. Nah, dihitung panjang, nanti panjang rangka kuda-kuda. Dan kali luas penambangnya kayu yang dipakai kayu ukuran berapa? Misalkan 812 berarti 0,08 kali 0,12 itu penambangnya. Nah, kalau sudah ketemulah itu namanya satu kuda-kuda. Nah, sekarang tinggal jumlah kuda-kudanya berapa, dikalikanlah jumlahnya. Nah, itu untuk kuda-kuda kayu. Dan kalau kuda-kuda baja, nah, kuda-kuda baja ini nanti satuannya kilogram. Baja WF ya, baja WF hitungannya kilogram. Untuk perhitungannya nanti panjang bentang kuda-kudanya berapa ya, misalkan bentangnya 8 meter. Nah, dikali bobotnya, bobot profil yang dipakai kursi H ukuran berapa mili ya, berapa senti. Nah, nanti akan berbeda.
per meter lah dikali jumlah kuda. Nah, itu untuk kuda-kuda baja. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita masuk knock dan cording. Nah, sebelum masuk knock dan cording, di atas tadi ada dua kuda-kuda, yang kuda-kuda kayu dan kuda-kuda baja. Yang belum disebutkan kuda-kuda baja ringan ya, karena ini bapak filenya dari pusat tanah ya. Untuk kuda-kuda baja ringan itu intinya luasan. Jadi luasan dari atapnya itu berapa, nanti sudah ketemu berapa keperluan untuk kuda-kudanya. Satuannya meter persegi kalau untuk kuda-kuda baja. Nah, kalau untuk kuda-kuda baja itu berarti satu satuannya kilo. Kuda-kuda kayu satuannya meter. Oke, lanjut ya, kita masuk knock dan cording. Knock dan cording ini yang dimaksudkan, kalian sudah pernah gambar di kelas 10 ya, ada kuda-kuda, di kaki kuda-kuda di atasnya itu ada namanya knock. Di atas ini ada knock, di tengah di kakinya ada cording, di balok tarik ada murlap. Nah, itu namanya knock dan cording. Satuannya meter kubik. Jumlahnya berapa cordingnya kali luas penambang, karena cordingnya ketemunya 3. Nah, 3 berarti 3 kali luas penambangnya. 3 itu kali jumlah panjangnya berapa, baru dikali luas penambangnya. Kemudian yang berikutnya untuk knock cording baja sama ya, satuannya kilo. Berapa kilo per meter larinya. Nah, itu nanti ketemu jumlah bobot dari kuda-kuda baja. Kalau baja ringan itu enggak ada cording ya. Kalau baja ringan bentuknya itu dia kuda-kuda itu sekaligus sebagai kasau ya, sehingga setelah kuda-kuda langsung dikasih reng, karena jarak kuda-kuda kalau untuk baja ringan itu jaraknya maksimal 1,2 ya, 1,2 langsung di atasnya dikasih reng untuk baja ringan, makanya dia lebih hitungannya lebih banyak kan, satuannya meter persegi. Mungkin di sini bapak belum tulis, yang penting diingat-ingat apa yang bapak sampaikan. Oke, lanjut. Berikutnya kita masuk, nanti kalau di pertemuan atap ada namanya jurai. Ada jurai lapi, ada jurai bini. Jurai lapi itu keluar, di atasnya ada tikungan. Jurai bini itu pertemuan atap, di atasnya nanti ada talang. Seperti apa nanti kita sampaikan di gambarnya pelan-pelan. Jadi kalau jurai menggunakan kayu satuannya sama ya, UP. Volumenya dari jumlah jurainya itu berapa, jadi luas penambang. Jumlah panjang jurai ya, panjangnya berapa, jumlahnya berapa. Misalkan panjang jurainya diperlukan 3 meter, ada 5 jurai, berarti 5 kali 3 15. Kemudian 15 kali luas penambangnya, misalkan yang dipakai 812 berarti 0,08 kali 0,12 kali 15. Contoh untuk jurai ini tuh. Oke. Kemudian untuk jurai baja satunya sama kilo. Dan kalau jurai untuk baja ringan, di baja ringan itu nanti ada pertemuan juga, pertemuan atap. Nah, itu jurainya kuda-kudanya itu mengecil, mulai dari setengah kuda-kuda, seperempat, setengah, mungkin tinggal 3/4 kuda-kuda, jadi ketemu di tengahnya jurai. Itu untuk baja. Nah, satuannya sama, meter persegi. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya kita akan hitung usuk dan reng. Usuk itu apa? Usuk itu kasau. Di atap pelana, tahu enggak atap pelana ini ya? Ya, mudah-mudahan sudah diajarkan Pak Manjur di kelas 10 ya. Atap pelana bentuknya itu berarti cuma lurus saja ya. Satuannya meter persegi, perhitungannya nanti dari panjang bangunan ya, ditambah 2 kali perikisan ya, dikalikan setengah lebar bangunan peritis kali kemiringannya cos alfa, itu untuk pelana. Nah, kalau untuk perisai nanti satuannya meter persegi juga, perhitungan volumenya nanti jumlah
luas atap segitiga, ini kan diambil segitiganya dulu, segitiga, masih ingat luas segitiga? Setengah alas kali tinggi itu. Kemudian dikalikan ditambah jumlah luas trapesium. Ya, kenapa? Karena kalau diambil segitiga tinggal trapesiumnya. Masih ingat trapesium? Trapesium adalah bentuk dari fondasi. Trapesium atau jenjang ini terlihat. Kita lihat posisi benarnya. Ya, kalau trapesium berarti panjang atas ditambah panjang bawah bagi 2 kali tinggi. Nah, itu luasnya. Kemudian segitiga itu sama dengan tadi ya, setengah lebar bangunan kali 2 kali tepisan kali setengah lebar bangunan plus tepisan kali cos apa. Kalau trapesium setengah panjang bangunan kali 2 tepisan plus panjang hubungan datar dikali setengah lebar bangunan tepisan cos alfa. Nanti untuk lebih jelasnya yang dicatat dulu ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan dengan gambar pelan-pelan. Oke, lanjut. Oke, masih di atap ya, di atap yang paling tepi itu ada namanya list plank. Di ujungnya atap itu ada list plank. Kalau atapnya pelana satuannya meter lari ya, meter lari, perhitungan volumenya nanti tinggal kalau pelana 2 kali panjang bangunan ditambah 2 tritisan. Tahu tritisan enggak? Tritisan itu paling tepi yang di samping dan belakang yang bukan reas tapi di tepi bangunan itu memang tritisan. Plus setengah lebar bangunan plus tritisan cos alfa. Kemudian atap perisai ya, kalau atap perisai juga sama satuannya meter lari, perhitungan volumenya juga sama 2 kali panjang plus lebar bangunan plus 4 tritisan. Kenapa 4? Dia berputar seluruhan ya. Kalau pelana itu cuma di muka dan belakang tapi naik ke atas. Nah, itu yang membedakan. Oke, lanjut. Berikutnya setelah kita pergeseran atap sudah sampai list plank berarti selesai ya, dan masuk ke dalam nanti ada pecahan plafon yang disebut plafon atau langit-langit. Nah, pecahan plafon nanti diawali yang pertama rangka plafonnya, satuannya nanti meter persegi. Perhitungannya seperti apa? Meter persegi panjang kali lebar, jadi volumenya jumlah ruas bersih per ruang ya, menyatakan per ruang kamar A, kamar B, ruang tamu ya, dapur dan lain sebagainya, karena nanti hitungannya per ruang, dia berhenti di dinding bukan di tengah dinding, artinya per ruang. Jadi jumlah bersih masing-masing ruang ditambah luas berpisah. Kemudian penutup plafon. Nah, penutup plafon itu apa yang digunakan setelah dikasih rangka ya, rangkanya kayu ya, rangka tadi kembali ke atas ya, rangka itu nanti bisa kayu bisa hulu itu bagian dari jaringan ya, itu. Kemudian kalau penutup plafonnya satuannya meter persegi, nanti tinggal bahannya apa, plywood bisa, kayu bisa, gypsum bisa, bahkan sekarang ada sunda plafon bisa dan seterusnya. Nah, itu perhitungan volumenya sama juga meter persegi ya, hingga hasil dari volumenya rangka plafon tadi sama dengan penutup plafon, karena kalau jadi rangka semuanya ditutup. Catatan yang terkait nanti jika jenis penutup plafonnya berbeda maka kita masing-masing luas penutup plafonnya juga sejenis. Kalau kalsikum ya kalsikum ya, gypsum ya gypsum, plywood ya plywood, sunda plafon juga sunda plafon. Nanti berdasarkan perhitungan jenis plafon yang di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Tetap semangat, salam sehat selalu. Kita masih belajar di estimasi biaya konstruksi yang alhamdulillah minggu yang lalu sudah coba Bapak sisihan materi
kita masih berkutat di perhitungan volume pekerjaan. Di minggu kemarin coba kita sajikan untuk volume pekerjaan mulai pendahuluan, kemudian pekerjaan tengah, dan pekerjaan kesetaraan. Masih ingat? Nah, harapan Bapak sekali lagi apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar kalian pelajari, kalian ulang-ulang ya, kalau perlu ini kan kita belajarnya daring ya, tapi kalian akan lebih banyak memanfaatkan materi ini untuk bisa dilihat berulang-ulang sehingga akan mempermudah proses untuk memperjelas dan mengerti, memahami dari beberapa materi, bukan dari Bapak saja ya. Jadi ingat walaupun di masa pandemi tetap semangat ya, coba kita ikuti step by step apa yang disampaikan oleh setiap guru dan utamanya dari Bapak. Oke, kita ikuti untuk perhitungan volume pekerjaan berikutnya. Mari kita ikuti step by step.